Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sahabat TV di mana saja berada. Terima kasih pada kesempatan kali ini jumpa lagi bersama saya Laude dalam acara Kupas Tuntas Alkitab dan Al-Quran. Seperti biasanya maka pada hari ini kembali kita melihat bagaimana tingkah seorang murtadin ya, yang tentu saja merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus ya. Mari kita lihat seorang murtadin ya, Bapak Ahmad Supena ya, yang tentu saja berapi-api dalam menyampaikan pesan-pesan yang menurut dia itu adalah pesan-pesan Injil ya, yang tentu saja itu bukanlah Injil Yesus tetapi Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes, dan juga tentu saja surat-surat Paulus di situ ya. Jadi lebih dominan surat-surat Paulus daripada ajaran-ajaran Yesus yang terdapat di dalam Alkitab ya, khususnya 4 Injil. Ya, langsung saja pemirsa kita menyimak videonya pada tayangan berikut ini. Dengan panggilan yang ditetapkan oleh Tuhan di dalam kehidupannya, ya, dan beliau punya model pelayanan seperti ini dengan jarak-jarak ratusan kilometer hanya menggunakan sepeda motor. Oke, teman-teman yang mau mendukung silakan ya. Saya sebagai hamba Tuhan mengajak kepada kita semua untuk melihat betapa luar biasanya karya Roh Kudus di dalam hidup beliau. Oke, kita akan masuk di dalam ruang diskusi. Nah, ini satu lagi, ini penghargaan dari mana? Dari Bapak Jokowi ya, piagam penghargaan dari Bapak Jokowi. Nah, kita lihat di situ ada nama Pak Jokowi. Mungkin bisa diperbesar. Ya, ini piagam penghargaan dari Pak Presiden Jokowi ya, pemirsa ya. Tetapi poinnya bukan ini ya. Poinnya kita akan melihat bagaimana kesaksian-kesaksian dari Bapak Ahmad Supena ini ya, pemirsa. Langsung saja kita lihat tayangan berikutnya. Ya, yaitu tanda tangan dari Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo ya. Jadi Pak Supena ini istilahnya bukan orang yang gak jelas ya, teman-temannya, bukan orang ece-ece ya. Presiden Jokowi memberikan penghargaan kepada beliau. Karena apa? Karena kegiatan yang dilakukan oleh Pak Supena itu sangat bermanfaat bagi banyak manusia, bagi banyak orang. Ya, kegiatannya ini tentu saja tidak ada hubungannya dengan agama ya. Ya, barangkali itu pelayanan yang sifatnya sosial ya, tidak ada hubungannya dengan pemahaman kitab suci. Nah, pada kesempatan berikutnya ini ya, video berikutnya kita akan melihat bagaimana kesaksian dari Pak Ahmad Supena ya. Kita lanjut. Oke, kita akan segera buka ruang diskusi teman-teman. Ya, nomor linknya kami sudah cantumkan di ini baptisan juga yang dilakukan. Ya, baptisan yang dilakukan oleh Bapak Supena. Ya, luar biasa, puji Tuhan ya. Saya sangat sebagai rekan hamba Tuhan sangat bersuka cita. Tuhan hari-hari terakhir ini membangkitkan orang-orang yang luar biasa dengan semangat yang menyala-nyala, yang begitu luar biasa. Ya, tentu saja luar biasa, berapi-api ya, seolah-olah mendapat inspirasi dan bisikan dari Roh Kudus. Ya, seperti itulah ya tingkah dan pola daripada para murtadin dan evangelis pada umumnya. Sudah seperti itu. Jadi itu merupakan suatu hal yang biasa ya, lumrah itu. Untuk memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan surga. Ya, teman-teman silakan didukung. Dan kita akan masuk di dalam interaksi pada malam hari ini. Link telepon kami sudah taruh di bawah layar deskripsi. Ya, silakan Anda yang mau berdiskusi langsung, mau bertanya langsung, mau bertanya lebih banyak, ya silakan. Dan mungkin pada malam hari ini saya sedikit juga informasikan untuk mohon kita saling pengertian supaya pertanyaan mungkin maksimal diskusi untuk satu orang ya mungkin 5 menit saja ya. Ya, kita lihat saja pemirsa ya bagaimana nanti kesaksian dan komentar-komentar dari peserta diskusi ya, yang mengcounter tentang Ahmad Supena ini, Pak Ahmad Supena ini ya. Kita lanjut. Supaya yang lain-lain juga bisa kebagian
karena memang cukup banyak sekali yang antri yang ingin berdialog langsung dengan narasumber ya. Jadi tolong teman-teman, pertanyaan maksimal 2 dan diskusinya usahakan maksimal 5 menit ya, jadi semua bisa kebagian. Oke, kita terima penelpon pertama, Pak Cabe. Selamat malam Pak Cabe. Ya, kita lihat ya pemirsa, penelpon pertama dari Pak Cabe. Kita lihat. Malam. Halo, selamat malam. Bisa masuk suara saya? Ya, Pak? Halo? Bisa Pak, bisa. Ya, selamat malam iya. Pak, bisa. Bisa Pak Cabe, silakan Pak. Oke. Selamat malam Pak Ahmad Supeno. Selamat malam Pak Supena, bukan Pak Supena. Oh, Pak Supena ya. Ya. Tadi saya agak terkejut Bapak membaca ayat Al-Quran, sehingga saya nggak menyangka kalau Bapak mau membaca ayat Al-Quran, sehingga saya tidak siap dengan Al-Quran. Tapi kalau tidak salah dengar, tadi ada kesalahan yang fatal untuk ukuran Pak Kiai. Kalau Ya, seperti itu ya, biasa. Emang para murtadin itu mengaku-ngaku kiai ya. Jadi tanpa malu-malu lagi mereka itu baca Qur'annya pun juga hancur-hancuran gitu. Kasihan ya. Kasihan komunitas umat Paulus itu dimasuki dengan orang-orang yang murtadin seperti ini, yang tidak punya kualitas dan kapasitasnya itu nggak pantas gitu. Apalagi ngaku-ngaku si kiai ya, itu sungguh memalukan. Dengan bacaan Quran yang sungguh hancur-hancuran itu nggak pantas gitu ya. Jadi sungguh memalukan sebenarnya. ukuran untuk Muslim awam ya cukup sangat bagus lah bacaan Bapak. Tapi kalau untuk ukuran Kiai waktu membaca, kalau nggak salah tadi Al-Baqarah, innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andatahum am lam tunzirhum la yu'minun, tadi kayaknya ada kesalahan yang fatal. Demikian juga ketika membaca surat Yasin tadi yang kalau nggak salah tanzilal azizir rahim litundira qaumam ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, tadi juga salah. Tapi nanti saya review. Mohon maaf kalau saya yang salah, soalnya saya tidak siap dengan menyimak di Al-Quran. Nanti saya setelah selesai acara ini saya review. Mohon maaf kalau saya yang salah. Tapi yang saya dengar tadi kayaknya untuk ukuran Pak Ustadz atau Kiai itu ada kesalahan yang sangat fatal gitu. Ya, kalau ngaku-ngaku ya itu biasa di kalangan murtadin, itu ngaku-ngaku sebagai kiai, sebagai ustadz ya. Jadi tidak ada ustadz atau kiai itu yang mau murtad. Itu namanya menjebloskan diri ke jurang kebinasaan ya. Jadi tidak ada yang mau menuju kepada kehidupan yang menuju kepada kebinasaan yang kekal, itu tidak ada. Ya, apalagi seorang kiai, seorang ustadz yang paham Al-Quran itu tidak mungkin ada, kecuali yang ngaku-ngaku ya. Dan tidak akan ada juga ustadz yang gagal paham, itu tidak ada ya, kecuali muslim awam, itu ya bisa saja gagal paham. Tapi kalau ngaku sebagai kiai, sebagai ustadz ya, kalau ngaku-ngaku saja bisa ya. Kita lanjut pemirsa. Kemudian Bapak ada Al-Quran di situ, Pak? Baik Pak, saya bukan tidak mau seperti teman-teman saya sebagai orang hafiz Al-Quran atau pembaca Al-Quran. Tadi telah dijelaskan kami bukan ahli Al-Quran Pak. Saya bukan ahli ilmu tafsir dan bukan ahli nahu dan ahli saraf Pak, atau ahli imriti dan jurumiyah. Saya bilangkan saya ini orang tarekat, saya orang filsuf, karena kami di Suralaya tidak terlalu banyak membahas mengenai begini Pak. Jadi saya minta maaf minal aidin wal faizin, ana min aidin wal faizin ya untuk jadi saya Bapak mau baca Al-Quran bagaimana, saya bukan ahli orang yang fasih ya. Ya, katanya kiai, mantan kiai atau mantan ustadz, tapi nggak fasih. Nggak ada ustadz ya, nggak ada yang namanya ustadz ataupun kiai itu yang tidak fasih. Semuanya pasti fasih. Ya, jadi ini sangat luar biasa ini. Kebodohan apa lagi yang ada di dalam komunitas umat Paulus ini? Ya, luar biasa.
Jadi kasihan umat Paulus ini. Semakin banyak lagi ya kebodohan yang masuk ke dalam komunitas umat-umat Paulus. Jadi kasihan ya pemirsa. Kan itu. Seperti Pak Jainuddin Abjad, ya, saya pernah belajar sama beliau. Yang perlu kita baca Al-Quran itu bukan hanya dari ayat, tapi bagaimana makna tafsir Al-Quran. Nah, kita kalau Bapak memang orang Muslim, ayo kita belajar malam ini bersama-sama, tidak menggurui. Kita belajar mengenai tafsirnya aja Pak, terjemahannya itu. Nah, Bapak siap nggak untuk menerjemahkan ini yang masalahnya ini Pak? Ya tidak bisa seperti itu ya pemirsa ya. Ketika kita mempelajari tafsir ataupun terjemahan, yaitu harus sesuai dengan konteks dari bahasa wahyu itu, yaitu Al-Quran itu sendiri. Sedangkan terjemahan ataupun tafsir itu bukan Al-Quran ya, tetapi gambaran dari para mufasir untuk menggambarkan apa kira-kira maksud Tuhan. Jadi tafsir ataupun terjemahan bukan Quran itu sendiri. Ya ini yang murtadin ini gagal paham ini. Kasihan sekali ya. Aduh luar biasa. Jadi saya juga nggak tahu mau bilang apa ini. Terlalu banyak kebodohan di dalam umat-umat Paulus itu. Ya kasihannya channel Bapak Yusuf Manobulu ini menampung kualitas murtadin yang seperti ini. Kan sangat kasihan juga nih channel Pak Yusuf Manobulu ini. Ya. Baca orang bisa baca Quran Pak, tapi tidak tahu artinya Pak. Salah banyak itu. Saya bingung kadang-kadang kalah. Ya kan? Itu. Iya, makanya tadi dalam hal membaca, saya katakan di awal untuk ukuran Muslim awam itu sangat bagus bacaan Bapak tadi. Tapi karena Bapak tadi menyebut dulunya Ustadz atau Kiai, itu kan ada kesalahan yang sangat fatal di sana tadi. Tapi itu pendekatan sekilas saya, karena saya tidak siap untuk menyimak Al-Quran. Saya tidak menyangka kalau Bapak tadi membaca Al-Quran. Nanti saya review, kalau memang ternyata saya yang salah dengar, nanti saya minta maaf. Lihat ya pemirsa ya, untuk ukuran dari komentator Bapak Muslim yang seorang awam ini, beliau sendiri mengaku seorang yang awam. Beliau ketika mendengar bacaan dari murtadin yang mengaku sebagai ustadz atau sebagai kiai, itu salah pemirsa ya. Jadi sedangkan Muslim yang awam saja sudah bisa menilai bahwa bacaan Quran dari murtadin ini salah, yang katanya seorang mantan kiai atau mantan ustadz. Jadi itu sangat luar biasa kebohongan dan kebodohan yang ada di dalam kekristenan itu ya, menampung murtadin yang seperti ini gitu ya. Jadi mengapa coba tidak pikir gitu ya, mengapa ya hal keselamatan yang didengungkan ya, yang selalu ditampakkan, yang selalu dijanjikan ya, janji-janji manis tentang keselamatan itu ya dikabarkan dengan orang-orang yang seperti ini, yang murtadin yang kualitasnya seperti ini ya. Jadi tentu saja konsep keselamatan itu juga bisa menipu ketika orang yang menyampaikan konsep keselamatan itu atau doktrin-doktrin dalam Kristenan itu juga adalah seorang pembohong, seorang penipu ya, yang mengaku-ngaku seorang ustadz atau kiai. Ya tentu saja apa yang diberitakannya itu juga tidak bisa kita percaya begitu saja ya. Jadi luar biasa ya pemirsa sendirilah yang bisa menilai ya. Jadi bagi orang Kristen ataupun Muslim ya, tolonglah ya pakai akal ya untuk menilai kebenaran itu ya. Jangan hanya janji-janji manis saja, jangan tertipu dengan janji-janji manis tetapi itu berasal dari si tukang tipu ya, si penipu, si penyesat. Yaitu sama saja dengan terjun ke jurang ya, membodohi diri sendiri ya. Kita lanjut pemirsa. Enggak Pak, kita saling memaafin, kita sesama umat manusia itu tidak salah dari hilaf. Nah seperti kayak ini saya contoh Pak ya. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahman. Kan beda-beda Pak cara baca. Ada yang baca Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bacanya seperti itu pemirsa ya. Bahkan lebih bagus, lebih fasih lagi orang yang ikro, yang baru belajar ikro ya pemirsa,
ya sekitar ukuran Iqra 5 lah ya, karena Iqra 1, Iqra 2 itu kan baru mengenal huruf ya. Tetapi kalau sudah Iqra 5 paling enggak cara baca yaitu udah mulai belajar dari situ. Tetapi Murtadin ini lihat saja, dengar saja ya pemirsa ya, bacaan Qur'annya itu hancur gitu loh ya ketika membaca Al-Fatihah ini tadi kita dengar, apalagi ketika beliau mengutip Ar-Rahman itu harokatnya udah panjangnya, udah berapa harokat itu ya. Jadi kiai seperti apa ini, mantan ustadz atau mantan kiai seperti apa yang baca Quran seperti ini ya. Ya kita lanjut. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mau ketawa saya pemirsa, tetapi ya gimana ya, nggak bisa saya tahan aja tertawa saya ini pemirsa. Ya cobalah, saya coba bagi pemirsa yang ada di rumah, tolong pemirsa tulis di kolom komentar ya nanti ya, bagaimana tanggapan pemirsa yang ada di rumah dengan bacaan dari mantan ustadz atau mantan kiai yang murtadin ini ya. Tolong nanti pemirsa berikan penilaian di kolom komentar ya. Kita lanjut pemirsa. Ya, masalah sabu'ah qiraah, Ya. masalah sabu'ah qiraah itu meskipun berbeda-beda cara membacanya, tapi kita harus mengikuti matan dari, misalnya kalau baris, kita membaca cara baris, maka kita harus menerjemahkan atau menerjemahkannya dengan dialek baris. Tapi itu nggak masalah meskipun berbeda caranya, asal jangan dicampur antara sabu'ah qiraah itu ada 7 macam bacaan, itu nggak masalah kalau masalah itu, Pak. Iya benar sekali pemirsa ya, sedangkan muslim awam ya, komentator Bapak ini juga paham gitu tentang ragam qiraat ya, antara Warsh dan Hafiz dan juga Qalun ya. Itu Bapak ini tahu gitu ragam bacaan itu, tetapi itu tidak bertentangan. Itu justru semakin memperkaya dari makna Quran ya. Kita lanjut pemirsa. Bacaan kan orang Madura lain, orang Jawa lain, orang Sunda lain. Iya, itu maksudnya. Datang ke Tiongkok, Pak. Saya banyak teman orang Tiongkok ketemu di Arab Saudi pada tahun 94, 2000, 2001 itu. Cara baca Quran beda-beda, Pak. Tapi kadang-kadang orang bisa baca Quran tidak bisa satu arti. Ya ini ya, si Murtadin ini juga sudah melakukan suatu kebodohan dan pembodohan publik ya, atau juga mungkin dia ini membodohi diri sendiri. Dia mengatakan bahwa orang Tiongkok atau seluruh dunia ini membaca Quran yang berbeda-beda ya. Tadi sudah dijelaskan tentang qiraat, ragam bacaan itu sudah berbeda-beda, itu tidak masalah ya. Bahkan ketika kita melihat bagaimana ketika seorang imam di Masjidil Haram ya, di Masjidil Haram ketika menjadi seorang imam, jika ada bacaan yang salah itu dikoreksi oleh makmum yang ada di belakangnya. Yang ada di belakangnya itu tentu saja di seluruh dunia ya, itu bisa mengkoreksi dari bacaan sang imam itu tadi ya, tidak masalah walaupun dia itu membaca dari Hafiz ataupun Warsh, apalagi Qadun ya, itu semua ya sudah paham tentang ilmu qiraat, apalagi imam. Jadi pengakuan dari Murtadin ini yang mengatakan orang-orang membaca Al-Quran itu beda-beda, itu suatu kebodohan dan pembohongan publik ya. Jadi tidak ada orang yang membaca Al-Quran itu berbeda-beda ya. Barangkali logatnya ya bisa saja ketika saya sendiri orang Sulawesi ya, ketika membaca Al-Quran ya dengan logat ya, dengan membaca Al-Quran dengan logat Sulawesi ya, tentu saja itu ya terbawa ya, logat Sulawesi itu kan tentu saja berbeda. Bagaimana ketika orang Jawa membaca Al-Quran ya, misalnya saja ketika kita membaca Alhamdulillahirrabbilalamin ya, misalnya saya orang Sulawesi seperti itu. Tetapi bagi orang yang medok Jawanya, dia bisa saja membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, ada ngalamin gitu ya pemirsa ya, pasti paham lah bagaimana orang Jawa ya yang medok itu membaca ain ya, alamin itu ngalamin gitu ya. Itu bisa kita pahami ya, kita bisa pahami itu. Jadi tidak ada pembacaan Al-Quran yang berbeda. Ini kebodohan dari Bapak ini pemirsa, saya mohon maaf ya pemirsa, ini sudah sangat luar biasa pembodohan yang dia lakukan ini. Kita lanjut.
Min qablika, apa artinya Pak? Dari apa yang engkau turunkan. Min qablika, min dari, dan mereka yang beriman kepada. Wabil akhiratihum yuqinun. Nah ya, Tengok ya pemirsa, bacanya juga salah itu. Yukinun, bukan yukinun, yuqinun. Ya, coba pemirsa baca di rumah surat Al-Baqarah ya. Ayat berapa itu? Ayat ketiga ya. Pemirsa bisa baca di rumah. Bukan yukinun ya. Wabil akhiratihum yuqinun. Ya. Ini kebohongan apa lagi nih? Ya. Kita lanjut. Mereka beriman. kepadamu Muhammad, tidak ada kalimat Muhammad ya, tapi di sini berterjemahkan, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau dan mereka yakin akan ada yaumil qiyamah, yaitu di hari akhir, atau bahasa Bapak akhirat. Nah, akhiratnya yang mana Pak? Saya katakan ke Bapak. Bapak tahu akhirat itu siapa? Apa akhirat itu? Apa bagian? Apa negara? Coba Bapak, saya ingin tanya. Kalau akhirat itu ya setelah kehidupan duniawi ini nanti namanya akhirat, bukan. Namun untuk Islam dan Kristen, beberapa kali saya masuk di channel ini ternyata ada perbedaan bahwa akhirat menurut pandangan Islam kan dari dunia fana ini baru masuk ke alam barzakh, baru nanti ke sana. Jadi dia langsung setelah mati langsung ke akhirat enggak Pak? Kalau menurut Islam. Gimana larinya kemana? Kan ada alam barzakh Pak. Iya. Alam barzakh atau alam barzakh? Alam barzakh ya alam roh atau alam penantian menunggu pengadilan dari itu. Jadi manusia setelah mati itu dikumpulkan dari manusia pertama sampai nanti terakhir, dikumpulkan dulu di alam barzakh ini, kemudian nanti diadili baru nanti ke sana. Kelamaan Pak nunggunya Pak. Kami orang Kristen tidak menunggu kelamaan. Antara jiwa raga ya roh kita ada di surga bersama Tuhan di sebelah kanan Bapa. Jasad kita ada yang dikuburkan dan ada yang dibakar. Tapi kita orang Kristen tetap dikuburkan karena dari tanah kembali ke tanah. Makanya tadi saya sampaikan bahwa saya sudah masuk di channel ini beberapa kali dan saya menyimpulkan memang konsep alam barzakh antara Kristen dan Islam itu berbeda. Maka dan perlu Bapak ketahui bahwa saya bukan apologet. Saya dalam hal ini bertanya, bukan Konsep alam barzakh itu yang ada di dalam Islam sudah cukup jelas ya pemirsa ya. Ya, ketika kita bisa melihat bagaimana di dalam Al-Qur'an itu bahwa dalam kehidupan setelah alam dunia ini ada barzakh, ya ada barzakh yaitu pembatas atau dinding, ya hingga mereka menanti akan kebangkitan nanti di akhirat. Jadi ini bukan saja umat Islam, tetapi juga seluruh umat kafir, termasuk murtadin ini juga akan dibangkitkan. Jadi klaim dari murtadin ini yang akan duduk bersama-sama dengan Yesus di sebelah kanan Bapa, itu klaim dari tidak ada dasarnya, walaupun itu mungkin ada. Ya barangkali ada tertulis di dalam kitab suci ya duduk di sebelah kanan Allah itu ya, tetapi itu kitab suci dari Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes ya, tetapi itu bukan ada yang diajarkan Yesus, tidak seperti itu ya, tidak seperti itu. Jadi bagaimana ketika kita mengimani kitab yang tidak diajarkan oleh Yesus ya, Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes, tetapi tidak ada Injil Yesus, sedangkan di dalam Islam jelas ya, kita mempunyai Al-Quran dari zaman Nabi Muhammad yang terpelihara dalam bentuk lisan, dalam hafalan ya, dan kita juga tersedia dalam bentuk mushaf ya. Jadi beda. Makanya Al-Quran itu adalah suatu pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi yang hak itu adalah Islam, yang batil itu adalah kafir, umat Paulus. Jadi ya murtadin ini sungguh sangat luar biasa kesesatannya dan kebodohannya ya. Ngajak untuk berdebat, sehingga saya memahami kalau pemahaman Kristen begini, pemahaman Islam begini, saya memahami. Itu tidak saya permasalahkan gitu Pak.
Bagus. Pak siapa nama lupa saya? Pak Capi saya, Pak. Pak Capi. Ya, Atau biarpun Capi. kalau ketemu mencari saya Pak Capi sudah cukup kenal, masyarakat sini sudah cukup kenal, Pak. Boleh kita nanti Pak diskusi, kalau kita boleh diskusi Pak, yang kebenaran di dalam hakiki secara pribadi kita masing hanya satu. Kata Tuhan, ada Tuhan katakan. Maaf Pak ya, ini kata saya. Ini dalam kitab Roma 10 Pak, saya menjawab dari Bapak. Karena kitab suci berkata barang. Ya, tentu saja yang menjadi kebanggaan dari umat Paulus itu adalah tulisan-tulisan Paulus. Ya, seperti kita lihat di dalam kitab Roma pasal 10 ayat 9 sampai dengan seterusnya ya. Itu luar biasa ketika di dalam ayat 9 dari pasal 10 dari Roma. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya, itu adalah tulisan-tulisan Paulus. Tetapi apa kata Yesus? Yesus hanya mengatakan, ya, sembahlah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah hendaknya engkau berbakti. Ya, kata Yesus, aku datang bukan untuk menegakkan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih berguna, tidak lebih soleh daripada orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, jadi ya, bagaimana ketika kita melihat pertentangan antara tulisan-tulisan Paulus dan Yesus ini? Ya, Paulus dengan gampangnya, ya, gampang-gampang sekali memasukkan orang ke dalam surga hanya dengan percaya kepada Yesus. Sedangkan Yesus mengatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari orang-orang Taurat dan orang-orang Farisi, maka kamu tidak akan masuk dalam surga. Jadi beda sekali. Jadi Mu'tadin ini mimpi ya, untuk masuk dalam kerajaan surga itu mimpi, karena dia tidak beriman, tidak melakukan apa yang diajarkan Yesus. Siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Itu kitab Roma pasal 10 ayat 11. Ayat 12, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Buddha. Karena segala orang kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Itulah Pak, saya jawab yang kita share malam hari ini Pak. Demikian Pak Cabi. Ya, tulisan-tulisan Paulus ya pemirsa. Makanya tidak salah jika kita mengatakan mereka ini adalah umat Paulus, bukan umat Yesus. Makanya tidak heran ketika nanti mereka ini diusir oleh Yesus. Kita bisa melihat di dalam Injil Matius pasal ke-7 ayat ke-21 sampai dengan ke-23. Di sana dikatakan ya, pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat dengan namamu dan mengusir setan dengan namamu dan mengadakan mukjizat dengan namamu juga? Pada waktu itulah aku berkata dan berterus terang kepada mereka, ya, enyahlah daripadaku, pergilah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Jadi mereka ini diusir oleh Yesus. Yang diusir oleh Yesus itu bukan umat Muslim, bukan orang Yahudi, bukan orang Hindu, bukan orang ateis, tetapi umat Kristen, umat Paulus yang memanggil Yesus Tuhan, 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 Tuhan. Mereka lah yang diusir oleh Yesus. Tetapi sayangnya umat Paulus tidak membaca ayat ini. Ya, kita lanjut. Yang telah menonton. Ya. Terima kasih. Pak Yusuf, seandainya saya ada pertanyaan lagi, masih ada waktu nggak Pak? Boleh, silakan Pak, silakan. Ya, tadi Pak Ahmad Supena tadi kayaknya semacam apa ya? Semacam gimana ya istilahnya tentang insya Allah. Pak Yusuf bisa. Pak. Ya, makanya itu yang ingin saya tanyakan. Pak Yusuf bisa bantu untuk kisah para. Pak Jimran, kita akan. Selamat malam Pak Yusuf. Kita skip aja ya pemirsa. Tambah ya untuk mendukung mulai. Sehat selalu Pak ya. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya Pak Jimran. Malam Pak Yusuf. Pak Jimran. Halo. Malam Pak. Malam Pak Yusuf. Malam Pak. Dapat mendengar Ya. Pak? Ya. Bisa dengar Pak. Saya minum deh. Sukena bisa dengar Pak? Oh, alhamdulillah, puji syukur pada Tuhan, bisa dengar Pak. Amin. Bapak sehat-sehat selalu, diberkati Tuhan.
Puji Tuhan Pak sehat, apalagi telah mendengar kesaksian Pak Supena makin sehat Pak, makin sukacita. Haleluya. Berani Pak, terus. Yesus Kristus Amin. ada di hadapan Bapak. Pak Haleluya. Ya Pak Yusuf juga sehat selalu Pak ya, sukses selalu Pak. Ya, puji Tuhan sehat Pak. Karena Tuhan Amin. Yesus. Ya. Pak Supena, sekarang saya dengan Ya. Pak Supena, saya mau tanya Pak. Sewaktu Bapak Muslim, Bapak pernah kali tahu tentang ayat Quran surah 19 ayat 71 Pak? Quran 19. Ayat 71, 72. Sama QS 19, QS 46 ayat 9. Apa yang mau diceritakan Pak di situ? Kan di situ jelas dalam Quran surah 1971 Nabi Muhammad sendiri bahwa umat dia tidak tahu bahwa dia akan masuk, pasti sudah dipastikan masuk neraka kan? Ya, ini ya tidak membaca konteksnya dari ayat sebelum dan setelahnya, bahwa di dalam surat Maryam itu ayat ke-71, surat 19 ayat 71, tidak ada seorang pun di antara kamu itu kecuali akan mendatangi neraka itu. Hal itu adalah suatu ketetapan bagimu dari Tuhanmu. Jadi tidak ada seorang pun, itu artinya semua manusia termasuk para murtadin ini. Ya, semua manusia tanpa kecuali, termasuklah murtadin ini, termasuk Pak Yusuf Manubulu, termasuk juga Pak Ahmad Supena, dan termasuk juga penanya ini, semuanya akan mendatangi neraka. Kemudian ayat selanjutnya itu ya berbunyi bahwa kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang beriman dan akan membiarkan orang-orang kafir itu dalam keadaan berlutut. Jadi di ayat selanjutnya itu akan dibiarkan orang-orang kafir itu dalam keadaan berlutut. Siapa itu mereka? Ya, orang-orang yang ingkar seperti Bapak Yusuf Manubulu, Pak Ahmad Supena, dan penanya ini. Jadi mereka itu akan dibiarkan dalam keadaan berlutut sebelum masuk ke dalam neraka. Dan orang-orang mukmin tentu saja diselamatkan dari situ. Ya, ini yang tidak dipahami oleh penanya ini. Jadi hendaknya membaca ayat Al-Quran itu jangan sepotong-sepotong ya. Jadi lihat dari keseluruhan konteks. Ini bisa menyesatkan ya. Jadi kasihan sekali ya, terbuai dalam keadaan yang luar biasa, ya, memandang sangat enteng tentang konsep keselamatan, ya, lalu membuka-buka Quran dan membaca ayat di luar konteks, ya, lalu dipelesetkan, tetapi membaca tidak dari keseluruhan konteks apa yang dimaksud oleh ayat itu. Jadi ini adalah suatu kebinasaan dan karena kebodohan dari mereka itu. Ya, jadi siap-siap ya bagi Pak Yusuf Manubulu, kemudian Pak Ahmad Supena, dan penanya ini saya juga lupa namanya, Pak Jimran ya. Ya, selamat bagi Anda semua, kelak akan dibiarkan ya dibiarkan di neraka itu dalam keadaan berlutut sebelum kalian itu masuk ke dalamnya. Jadi ya, sebelum hari itu datang, maka banyak-banyak belajar ya, banyak-banyak membaca tentang sejarah gereja, dan banyak-banyak membaca tentang perbandingan antara Alkitab dan Al-Quran agar kalian selamat. Ya, jadi selagi hayat ada di kandung badan, ya, pintu taubat itu masih terbuka sebelum hembusan nafas yang terakhir, sebelum kalian dikirim ke akhirat. Ya, kita lanjut pemirsa. Pak Jimran, 19 ya. Pak Jimran, Pak, ya, Bapak, di situ ada YouTube yang nyala, Pak. Kalau Kita ada lanjut YouTube, aja, tolong dimatiin pemirsa. dulu, Pak, supaya tidak feedback gitu loh. Kita lanjut aja pemirsa, skip aja. Jadi teman-teman juga bisa kenal keluarga daripada Bapak Supena. Ya, Kita lihat ya pemirsa, Pak Supena ini luar biasa Oke. semangatnya ya. ya Pak. Ya, Ya, sungguh sangat luar biasa. Ya, lihat saja tingkahnya ini pemirsa. Maaf ya pemirsa, saya bukan apa, tapi kita lihatlah ya bagaimana kebodohannya ini ya, ngaku-ngaku sebagai kiai atau ustadz, dan lihatlah semangatnya ya, semangat yang sungguh berapi-api, seolah-olah mendapat bisikan dan bimbingan dari Roh Kudus. Ya, lihat, kita bisa melihat pemirsa. ya, puji Tuhan Pak, bisa kenalan sama Ibu Pak, sama Ya, keluarga. ya. Ya. Ini saya perkenalkan anak saya. Namanya adalah Taskia Ajaria Jasna. Silakan Taskia.
Ya, Ya, jadi saya rasa ini tidak perlu kita lanjutkan ya pemirsa. Jadi poinnya kita sudah dapatkan ya, bahwa poinnya tadi itu adalah bahwa ini hanya mengaku-ngaku sebagai mantan kiai atau mantan ustadz, tetapi bacaan Qur'annya dan pemahaman akan Qur'annya itu hancur-hancuran ya. Ya, ya. Baik pemirsa di rumah, terima kasih atas segala perhatian. Kita jumpa lagi pada episode mendatang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.